Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan fikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita telah membahas tentang pembukaannya, pembukaan surat Al-Fatihah, yang mana di mana Al-Fatihah diturunkan, ya, dan berbagai macam tentang hukum-hukumnya. Dan begitu juga kita telah membahas tentang yaitu bacaan Bismillah, Basmalah sebelumnya. Nah mungkin sebelum-sebelumnya mungkin Ana pembahasannya agak terlalu lebar sehingga kalau Ana bahas secara seperti itu, melebar seperti itu, mungkin satu pertemuan itu bisa satu ayat saja. Maka oleh sebab itu Ana ringkas sekarang . Nah, kita akan mulai dengan ayat selanjutnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu adalah wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamdu, kata alhamdu, sebentar. Kata alhamdu itu adalah sifat, sifat sifat untuk pujian, sifat pujian yang sempurna, sifat pujian yang sempurna ma'al mahabbah, disertai dengan kecintaan wa ta'zim, dan pengagungan. Itu adalah sifat untuk sebuah pujian yang sempurna bersamaan dengan sifat kecintaan dan keagungan. Itu alhamdu. Al-kamal az-zati, yang dimaksud adalah sempurna secara zatnya, wal wasfi, sifatnya, dan wal fi'li, dan perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan kamal, kamal itu adalah sempurna, sempurna secara zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Fa huwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan Allah itu adalah kamil, sempurna dalam zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Wala budda min qaidin wa huwal mahabbah wa ta'zim. Dan hal itu, kesempurnaan itu harus diikat dengan kecintaan dan pengagungan. Kecintaan dan pengagungan. Qala ahlul ilmi, ahlul ilmi berkata, para ulama berkata, li'anna mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabbatin wala ta'zim la yusamma hamdan. Karena kalau hanya kita mensifatinya dengan kamal, sifat sempurna saja, tanpa adanya mahabbah dan ta'zim, mahabbah kecintaan dan pengagungan, itu tidak dinamakan sebagai hamdan, hamd, tapi itu dinamakan sebagai madahan. Madah itu hanya sebuah pujian saja. Ini perbedaan antara kata hamdun sama madhun. Madhun itu hanya pujian saja, sedangkan hamdun itu pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, oleh sebab itu dipilihlah kata alhamdu di sini, bukan al-madhu, tapi alhamdu, gitu. Nah, di sini juga ada al, sebelum kata hamdu, di sini ada al. Al ini fungsinya apa? Yaitu untuk menunjukkan bahwasanya pujiannya itu enggak sebatas satu saja, satu pujian, tapi seluruh jenis pujian. Jadi al itu menunjukkan bahwasanya seluruh jenis pujian. Gitu ya. Jadi alhamdu ini adalah seluruh jenis pujian. Alhamdu. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbasin annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, alhamdulillahi kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah itu adalah kalimat untuk setiap orang yang bersyukur. Kalimatnya orang yang bersyukur. Wa inna Adam alaihi salam qala hina atasa alhamdulillah. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika dia atos,
dia berkata alhamdulillah. Ya, dia berkata alhamdulillah. Ya. Atas itu haus ya. Ketika dia haus, dia berkata alhamdulillah. Wa qala Allah li Nuh alaihissalam. Dan Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam. Ya. Faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya. Allah berkata kepada Nuh, yaitu katakanlah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya, katakanlah wahai Nuh, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang najjana, yang telah menyelamatkan kami, ya, menyelamatkan kami minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Ya, ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 28. Wa qala Ibrahim alaihissalam, dan berkata Ibrahim alaihissalam, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya. Kata Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah, ya, yaitu segala puji bagi Allah, alladzi wahaba li 'alal kibari, yang telah memberikan kepadaku, ya, yang telah memberikan kepadaku pada masa ketika itu aku telah tua, ya, telah tua. Memberikan apa? Yaitu memberikan Ismail dan Ishak. Ya. Jadi Nabi Ismail sama Ishak, ya, diberikan oleh Allah, ya, kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim telah masa tuanya. Ya. Seperti itu ya. Surat Ibrahim ayat 39. Ya. Wa qala fi qissati Daud wa Sulaiman. Ya. Dan Allah berkata, ya, berfirman tentang kisahnya Daud dan Sulaiman. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Dan keduanya berkata, alhamdulillah, maksudnya Daud sama Sulaiman, ya, berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin, yaitu segala puji Allah yang telah memilih kami, ya, memilih kami, ya, dari banyaknya hambanya yang mukminin. Ya, dari banyaknya hambanya yang mukminin. Ya. Ini adalah surat An-Naml ayat 15. Ya. Kemudian waqala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Surat Al-Isra. Ya. Dan berkata, ya, dan Allah berkata kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, allazi lam yattakhidz walada, yang mana Allah itu tidak mengambil tidak menjadikan seseorang menjadi anaknya. Ya. Surat Al-Isra. Ini ada surat Al-Isra ayat 11. 111 apanya. Wa qala ahlul jannah, ya. Dan ahlul jannah berkata, ya, para penghuni surga berkata, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan, ya. Itu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ya. Ini surat Al-Fatir ayat 34. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini juga masih perkataan ahlul jannah, yaitu wa akhiru da'wahum, yaitu akhir dari perkataan mereka adalah, yaitu mereka ahlul jannah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah rabbil alamin, ya, Rabb seluruh alam. Surat Yunus ayat 10, ya. Fahiya kalimatu kulli syakirin, ya. Maka oleh sebab itu, ya, alhamdulillah itu adalah kalimat, ya, kalimat bagi setiap orang yang bersyukur. Ya. Kemudian Allah, ya, alhamdulillah, berarti lillah, ya. Yang kita bahas tentang Allah, ya. Nah, Allah itu adalah ismu Rabbina azza wa jalla. Allah itu adalah salah satu nama Tuhan kami, Tuhan kita. Ya, salah satu nama dari Tuhan kita. Ya. Allah itu mempunyai banyak nama, ya. Mempunyai banyak nama. Nah, dan Allah itu adalah salah satu nama, ya, dari Tuhan kita. La yusamma bihi ghairuh, ya, yang mana tidak dinamakan dengan kata Allah itu seorang pun. Ya. Jadi tidak boleh ada, ya, orang yang menamakan dirinya atau menamakan orang lain dengan nama Allah. Ya. Karena Allah ini khusus, ya, khusus, nama yang khusus untuk Tuhan kita saja. Gitu, ya. Dan maknanya apa? Maknanya itu al-ma'luh, yaitu al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Ya. Yaitu yang disembah, ya, yang berhak disembah secara dengan kecintaan dan pengagungan. Itu Allah, ya. Jadi makna Allah itu adalah zat yang
disembah atau yang berhak disembah dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, itu Allah. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Ya, yaitu ar-rabb. Ya. Sekarang kita masuk ke Rabb, ya, Rabbil alamin. Itu ada Rabb-nya ya di sini. Rabb. Ar-Rabb ya huwa man ijtama'a fihi thalath awsaf. Ya. Rabb itu adalah kata yang mana memiliki tiga arti. Ya. Maksudnya di bawah kata Ar-Rabb ini memiliki tiga arti. Yang pertama al-khalqu, ya. Al-milku wa tadbir. Ya. Yang pertama adalah penciptaan, ya, menciptakan, wal milku, dan apa namanya? Pemilik, ya. Al-milku itu ada penguasaan, penguasa, ya. At-tadbir itu pengaturan. Ya. Itu Rabb, ya. Maka Rabbul Alamin, ya, Rabb di sini adalah fahuwa al-khaliq, yaitu yang maha menciptakan atau maha pencipta. Al-maliku likulli syai'in, dan ia menguasai segala sesuatu. Ya. Al-mudabbir li jami'il umur. Ya. Dan yang mengatur segala urusan. Ya, segala jenis urusan. Nah, itu makna Rabb ya di sini, ya. Rabbul Alamin. Jadi Rabb di sini maknanya adalah Al-Khaliq, yaitu sang pencipta, Al-Maliku likulli syai'in, yaitu penguasa, ya, sang penguasa, ya, yang menguasai segala sesuatu, Al-Mudabbir li jami'il umur, ya. Dan yang yang mengatur segala urusan. Ya, itu makna Rabb, ya. Kemudian Al-Alamin, ya, Al-Alamin, ya. Alamin, ya. Ini jamak dari alam. Ya, alamin ini jamak dari alam. Ya. Berkata ulama, ya, dalam penafsirannya adalah, penafsirannya banyak ya sebenarnya alamin. Ya. Tapi bisa kita simpulkan ya dari penafsiran para ulama itu adalah kullu ma siwallahi fahuwa minal alam, yaitu segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Ya. Wasifu dzalika, dinamakan seperti itu, ya, karena li'annahum alam, ya, alamun ala khaliqim subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah tanda, ya, yaitu maksudnya makhluk-makhluk itu adalah tanda ala khaliqihim, atas penciptanya mereka. Maksudnya makhluk itu adalah tanda bahwasanya ada yang menciptakan mereka, gitu ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan alam, ya, alam itu asalnya dari alam. Ini alam ini, ya. Nah, alam ini artinya tanda. Ya, tanda atau bukti. Ya. Nah, makhluk-makhluk dinamakan alam atau ya disebutkan alamin di sini karena mereka sebagai bukti. Ya, bukti bahwasanya adanya sang pencipta. Ya, bahwasanya adanya yang menciptakan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Ya. Fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu 'alal khaliq. Ya. Maka pada segala sesuatu, ya, yaitu dari makhluk-makhluknya itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya adanya sang pencipta. Ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih, ya. Itu yang menunjukkan bahwasanya tanda, ya, adanya sang pencipta dan menunjukkan tentang kekuasaannya, ya, wa hikmatihi, ya, dan hikmah kebijaksanaannya dan rahmatnya dan keagungannya dan sifat-sifat selainnya, ya, dari sifat-sifat rububiyahnya Allah Ta'ala. Ya. Ya, kalau ada makhluk pasti ada khalik, yaitu yang menciptakan. Ya. Ya. Nah, itu adalah tafsirnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya, secara ringkas. Ya. Kemudian, nah, faidahnya, ya. Faidah dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang pertama adalah min fawaidil ayat isbatul hamdil kamil lillahi azza wajal wa dzalika min fi qouli ta'ala alhamdulillah li'annaha dala 'alal istighraq, yaitu penetapan, ya, penetapan, ya, seluruh pujian yang
yang sempurna itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Ya, yaitu penetapan seluruh pujian yang sempurna itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Ya. Jadi untuk makhluknya, ya untuk makhluk itu adalah sesuatu yang tidak sempurna ya. Maka pujian yang sempurna kalau diarahkan kepada makhluk itu sangat tidak pas. Ya. Sangat tidak pas karena makhluk itu serba kekurangan. Ya. Serba kekurangan. Makanya di sini alhamdulillah yaitu segala pujian yang sempurna itu hanya milik Allah Ta'ala karena Allah saja yang sempurna ya dalam segala sisinya ya dalam segala dalam segala sisinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Allah Ta'ala mustahiqqun mukhtassun bil hamdil kamil min jami'il wujuh ya. Bahwasanya Allah lah yang paling berhak ya secara khusus untuk pujian yang sempurna yang seperti yang Ana jelaskan ya tadi. Untuk pujian yang sempurna dari segala sisinya ya dari segala sisinya ya dari segala seginya ya mau itu zatnya mau itu sifatnya mau itu perbuatannya ya jadi tiga hal itu ya zatnya ya zat Allah itu adalah yang paling sempurna ya begitu juga perbuatan dan sifatnya ya segala perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang sempurna ya. Kemudian walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yassarahu qala. Ya. Oleh sebab itu, ya, Nabi Muhammad SAW ya, ketika diringankan ya pada suatu urusannya, dia berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, berkata dengan ini ya. Wa idza asabahu khilaf dzalika ya, dan apabila Nabi Muhammad SAW ditimpa kebalikannya, yaitu ditimpa oleh sesuatu yang memberatkannya, dia berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Nah di sini ya. Nah di sini Rasulullah SAW selalu bilang alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau sesuatu itu baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang memberatkannya, yaitu alhamdulillahi ala kulli hal. Nah itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah wa minha taqdimu wasfillahi bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyyah. Ya. Wa hadha imma li anna Allah huwal ismul alam al-khas bihi. Ya. Walladhi tattabi'uhu jami'ul asma. Wa imma li anna alladhi ja'atuhumur rusul yunkiruna al-uluhiyah faqat. Nah, di sini adanya takdim ya. Takdim untuk sifat uluhiyah dibandingkan rububiyah ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah di sini adalah sifat uluhiyah ya. Rob ini adalah sifat rububiyah ya. Nah, di sini Allah mengurutkannya, yang mengurutkan sifatnya yaitu sifat uluhiyah ya pertama dibandingkan sifat rububiyahnya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya kan sebelumnya Anda jelaskan ya, bahwasanya tauhid ya. Tauhid itu terbagi menjadi dua ya, atau menjadi tiga ya. Secara garis besarnya, ya, secara garis besarnya. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah, terus yang kedua adalah tauhid uluhiyah ya. Tauhid rububiyah adalah tauhid atau apa namanya? Mengesahkan Allah. Rububiyah itu adalah tauhid yang mana kita mengesahkan Allah berdasarkan sifat-sifat ketuhanannya. Misalnya yang menciptakan, ya, yang maha menciptakan, terus mengatur segala urusan, ya. Nah itu ya, yang menurunkan hujan, itu adalah rububiyah, ya sifat-sifatnya Allah rububiyah. Sedangkan uluhiyah itu adalah yang berkaitan dengan ibadah, ya ibadah, ya tauhid kita kepada Allah kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah itu uluhiyah, ya. Nah, di sini lillah yang tadi Anda sebutkan ya, Allah itu adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Ya, makna dari Allah itu adalah yang disembah
ya secara dengan bentuk kecintaan dan pengagungan. Nah, itu masuk ke tauhid uluhiyah, ya. Karena berkaitan dengan ibadah. Sedangkan Rabb tadi ya, 3 sifat yang tadi. Al-Khaliq, Al-Malik, sama Al-Mudabbir. Ya, itu masuk ke rububiyah. Nah, kenapa di sini Allah mendahulukan sifat uluhiyahnya dibandingkan rububiyahnya? Nah, di sini ya, jawab. Ya, kemungkinan besar, ya, karena kaum ya, yaitu manusia yang mana diutus Rasul kepada mereka itu kebanyakan mengingkari uluhiyahnya Allah, ya, mengingkari uluhiyah Allah, ya, mengingkari uluhiyahnya Allah, ya. Misalnya apa? Gak usah jauh-jauh ya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kaum Quraisy, ya. Nah, kaum Quraisy mereka masih menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka, ya. Perlu kalian perhatikan, kaum Quraisy itu masih menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka, ya. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Maka mereka akan menjawab Allah. Gitu ya, Allah. Nah, tapi mereka mengingkari dalam hal ibadah, ya. Mengingkari dalam hal ibadah, ya. Mereka ketika berdoa, ya berdoa kepada para patung-patung, Allah wal Uzza, ya, para patung-patung. Nah, di sini segi pengingkaran Quraisy terhadap Allah itu dalam segi ibadahnya, ya, dalam segi ibadah. Karena ketika ditanyakan siapa yang menciptakan kalian, mereka akan menjawab Allah, ya, Allah. Siapa yang memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah, ya. Terus ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung atau berdoa kepada patung-patung, ya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami tidak meminta kepada patung-patung, ya. Tapi kami menjadikan patung-patung itu hanya untuk perantara bagi dia kepada Allah, ya. Sehingga anggapan mereka patung-patung itu dapat dapat menjadikan Allah untuk mengabulkan doa mereka, gitu ya, sebagai perantara, wasilah agar doanya diijabah oleh Allah, ya. Sebagai seperti itu ya, itu anggapannya Quraisy, ya. Nah, di sini syiriknya kaum Quraisy adalah uluhiyah, ya. Begitu juga syiriknya kaum Nabi sebelumnya, ya, kaumnya Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa, ya, yaitu yang mana Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel. Bani Israel juga menuhankan Allah, ingat ya, masih menuhankan Allah, ya. Tapi mereka melakukan kesyirikan dalam hal ibadah, ya. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh, ya. Kaumnya Nabi Nuh, ya, masih menuhankan Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah dalam hal ibadah, ya. Nah, oleh sebab itu di sini Allah ingin menekankan, ya, bahwasanya tauhid yang paling penting itu adalah tauhid uluhiyah, ya. Makanya di sini dikedepankan dulu, ya, sifatnya, yaitu sifat uluhiyah dibandingkan rububiyah. Karena gini ya, karena mereka yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka sudah pasti mereka akan mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ya kan? Logikanya gitu ya. Sedangkan mereka yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah itu belum tentu ya mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, ya. Karena seseorang yang beribadah hanya kepada Allah, pasti dia mengakui ya bahwasanya Allah itu Tuhan dia, Allah lah yang menciptakan dia, ya kan, secara otomatis, ya. Tapi orang yang mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, ya belum tentu dia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Contohnya banyak, contohnya kaum Quraisy dan kaum-kaum sebelumnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ya kemungkinan di sini kenapa Allah menjadikan sifat uluhiyahnya di depan rububiyahnya, ya, karena sifat uluhiyah itu yang paling penting, ya, yang paling penting. Yang mana sifat uluhiyah itu adalah sifat yang paling diingkari oleh
kaum musyrik. Ya. Kemudian yang keempat adalah umumu rububiyyatillahi ta'ala li jami'il alam. Liqauli ta'ala. Ya. Yaitu sifat rububiyahnya Allah yaitu untuk seluruh alam. Ya. Karena di sini mencakup seluruh alam. Ya, mencakup seluruh alam. Ya. Karena di sini Allah berfirman al-alamin, yaitu seluruh alam. Ya. Maksud alam di sini maksud dari seluruh alam adalah alam manusia, alam jin, alam hewan, ya, alam malaikat, itu ya maksudnya seluruh alam. Gitu ya. Dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, rububiyahnya Allah, yaitu sifat ketuhanan Allah itu mencakup seluruh alam. Ya. Jadi nggak mencakup satu alam saja, misalnya alam manusia. Jin tidak, nggak seperti itu ya. Tapi mencakup seluruh alam. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Yaitu ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sebelumnya kita udah tafsirkan ya. Ar-Rahman itu apa dan Ar-Rahim itu apa. Pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita bahas secara ringkas yaitu Ar-Rahman itu adalah apa namanya? Sang pemberi rahmat. Ya. Yaitu rahmatnya Allah ya. Ya, sang pemilik rahmat yang luas ya. Dan rahmatnya Ar-Rahman ini rahmatnya itu mencakupi seluruh makhluknya. Mau makhluknya yang muslim ataupun makhluknya yang kafir. Ya. Sedangkan Ar-Rahim ya, ini adalah rahmat ya. Rahmat tapi dikhususkan untuk yang muslim saja ya. Yang mentaatinya saja. Sedangkan kafir itu tidak. Ya. Itu perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ya. Dan kalau kita bicara tentang sifat ya, yaitu tauhid asma wa sifat, ya. Ar-Rahman ini termasuk sifat Allah. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah perbuatan Allah. Ya. Jadi Ar-Rahman itu maknanya adalah sang pemilik rahmat yang luas. Ya, sang pemilik rahmat yang luas. Itu adalah sifat. Ya. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah yang memberikan rahmat. Ya. Yang memberikan rahmatnya, ya, tapi terbatas kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Nah itu jelas ya. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat, ya, karena yang memiliki rahmat yang luas itu adalah sifat. Ya, sedangkan Ar-Rahim itu adalah yang apa namanya? Yang memberikan rahmat. Nah itu adalah perbuatannya. Ya. Kira itu perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Nah sekarang kita masuk ke faidahnya. Ya, faidah dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Min fawaidil ayat isbatu hadainil ismaini al-karimaini. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lillahi azza wa jal. Wa isbatu ma tadammanahu min ar-rahmatil lati hiya al-wasfu wa min ar-rahmatil lati hiya al-fi'l. Ya. Yaitu penetapan ya tentang dua nama yang mulia ini, yaitu Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ya. Nah, ini ya, keduanya ini merupakan nama-nama dari nama-namanya Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ya. Dan yang keduanya itu mengandung sifat yang tadi Anda sebutkan. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifatnya Allah, sedangkan Ar-Rahim ini adalah bentuk perbuatannya Allah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah anna rububiyatullah ta'ala mabniyatun ala rahmatil wasi'ah lil khalqi wal wasilah. Li'annahu ta'ala lamma qala rabbul alamin ka'anna as-sa'ilan yas'al ma na'u hadhihi rububiyyah hal hiya rububiyyatin akhad wa intiqam aw rububiyyah rahmah wa in'am. Qala ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Dan yang kedua adalah bahwasanya rububiyahnya Allah Ta'ala, yaitu kekuasaannya Allah Ta'ala, mabniyah ala rahmah al-wasi'ah, yaitu dibangun atas dasar rahmatnya yang luas kepada makhluknya. Ya.
Jadi rububiyahnya Allah Ta'ala atau kekuasaannya Allah Ta'ala itu dibangun di atas rahmatnya yang luas, ya, pada makhluknya. Ya. Karena Allah Ta'ala ketika berfirman Rabbul Alamin, ya, atau Rabbil Alamin, ya, yaitu Rabb seluruh alam, ka'anna sa'ilan yas'al, yaitu seolah-olah ada yang bertanya, ma nau'u hadhihi rubiyyah, ya, apa jenis dari kekuasaannya ini, ya. Maksudnya apa? Apakah kekuasaannya ini adalah kekuasaan yang kejam, gitu ya, kekuasaan yang kejam atau kekuasaan yang paksaan, ya, ataukah kekuasaan yang dipenuhi dengan rahmat, gitu ya? Apakah kekuasaan yang dipenuhi oleh rahmat, ya? Nah, maka di ayat yang kedua ini Allah berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kekuasaan yang dipenuhi dengan rahmat, ya. Ya, jelas? Ya. Tadi ya Rabbul Alamin. Ya, ini kan menunjukkan Rabb ini kan adalah kan rububiyah, yaitu kekuasaan, ya, penguasaan Allah terhadap seluruh makhluknya, ya. Nah, jika berhenti di sini saja, ya, maka ada pertanyaan, ya. Pasti ada yang bertanya. Kekuasaan Allah itu dibangun atas apa? Dasar apa? Ya. Apakah atas dasar paksaan, ya, atau kekejaman, gitu ya? Ataukah kekuasaannya itu dibangun atas dasar rahmat, ya. Nah, oleh sebab itu Allah melanjutkan ayatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kekuasaannya didasarkan atas rahmatnya. Dan rahmat itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Rahmatnya ada rahmat yang secara umum, ya, yaitu rahmat yang mencakupi seluruh makhluknya, mau itu yang muslim ataupun yang kafir. Terus ada rahmatnya yang hanya khusus dibagikan kepada hambanya saja, hambanya yang beriman, gitu. Nah, itu adalah dasar dari kekuasaannya Allah, ya, terhadap makhluk-makhluknya. Oke. Kemudian kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Ya. Qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin. Ya. Yaitu ya firman-Nya Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin sifatun lillah. Ya, ini adalah sifat untuk Allah Ta'ala. Sebentar ya. Sifat untuk Allah Ta'ala. Wa yaumuddin, dan yaumiddin, ya, itu adalah yang dimaksud yaumiddin itu adalah hari kiamat, ya, yaumil kiamah, ya. Oh ya, Malik itu ada pemilik, ya, pemilik atau penguasa yaumiddin, yaitu hari kiamat, ya, yaumiddin, ya. Dan artikan din di sini agama, ya. Jangan diartikan din di sini agama, ya. Tapi ad-din di sini adalah al-qiyamah, ya. Jadi ya yaumiddin itu adalah hari kiamat, ya. Wad-din huna bimakna jaza. Dan ad-din di sini kalau sendiri itu maknanya itu adalah al-jaza, yaitu pembalasan, ya, pembalasan atau penghakiman, ya. Yang dimaksud adalah anna subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yauma, ya, kan lidzalikal yaum allazi yujazi fihi al-khalaiq, ya. Yang dimaksud malik yaumiddin adalah bahwasanya Allah Ta'ala adalah raja atau pemilik atau penguasa pada hari tersebut, ya, yaitu pada hari yang mana yujaza fihil khalaiq, yang mana pada hari tersebut makhluk-makhluknya akan dihakimi atau dibalas perbuatannya, ya. Bagi yang berbuat baik maka akan dibalas dengan perbuatan baik, ya, atau akan dibalas dengan pembalasan yang baik. Bagi yang berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan juga, yaitu berupa neraka, ya. Fala malika ghairahu fi dzalikal yaum, ya. Dan tidak ada malik atau penguasa selainnya, selain Allah pada hari tersebut, ya, pada hari kiamat tersebut, ya. Wad-din taratan yuradu bihil jaza kama fi hadhil ayah. Dan kata ad-din, ya, itu terkadang maknanya itu adalah al-jaza, ya. Yang dimaksudkan adalah al-jaza, yaitu pembalasan, sebagaimana di ayat ini. Wa taratan yuradu bihil amal. Dan terkadang, ya, yang dimaksudkan adalah amal, ya, amalan.
Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana di firman-Nya Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Ya. Untukmu agamamu, maksudnya amalan agamamu, gitu ya, agama kalian, waliyadin, dan untukku adalah amalan agamaku. Gitu ya. Al-Kafirun ayat 6. Uyaqal kama tadinu tudan. Ya, dan juga dikatakan sebagaimana engkau berbuat, maka manusia akan berbuat seperti itu kepadamu. Gitu ya. Ay kama ta'mal tujaza. Yaitu ini maksud adalah sebagaimana engkau beramal, maka akan dibalas seperti amalan kalian. Ya. Wa fi qouli ta'ala Malik qira'ah sab'iyah. Malik. Wal Malik akhas minal Malik. Ya. Dan di sini ada dua riwayat ya. Ada dua riwayat, dua bacaan. Ada Malik dengan mim panjang, ya Malik, ada Malik. Ya. Ada Malik. Malik sama Malik. Perbedaannya apa? Malik itu adalah penguasa. Ya, Malik kalau yang panjang itu adalah penguasa atau pemilik. Sedangkan Malik itu ada raja. Ya, Malik itu ada raja. Ya. Wa fil jam'i bainal qira'ataini faidah adimah. Ya. Dan ketika kita menggabungkan dua qiraat tersebut, maka kita akan mendapatkan faedah yang besar. Ya. Yaitu anna milkahu jalla wa ala milkun hakikiyun. Ya. Bahwasanya kerajaannya Allah ya, itu adalah kerajaan yang hakiki. Ya, yang abadi. Kerajaan yang benar-benar kerajaan, gitu ya. Li'anna minal khalqi man yakuna malikan walakin laisa bimalik. Karena ya di antara makhluk-makhluknya itu ada yang menjadi malik, ya. Akan tetapi mereka bukanlah malik, ya, bukanlah gini ya. Karena di antara makhluk-makhluknya ada yang sebagai raja. Ya kan? Kita tahu ya sekarang zaman-zaman dulu juga ya raja-raja gitu ya. Ada Raja Saudi kalau sekarang ya masih. Kalau di Indonesia sekarang jadi presiden ya. Nah, maksud raja adalah yang memimpin suatu kaum. Ya, yang memimpin suatu kaum. Meskipun sebutannya udah berbeda-beda ya sekarang. Ada presiden, ada yang lainnya perdana menteri dan yang lainnya. Ya. Tapi itu masuk ke dalam keumuman kata malik, yaitu raja. Ya. Nah, kenapa disebut ya sebagai kerajaannya Allah itu adalah kerajaan yang hakiki, yang sebenarnya, ya? Karena ya di antara para makhluknya itu ada yang menjadi raja. Walakin laisa bimalik. Akan tetapi meskipun dia raja, tapi dia tidak dapat menguasai. Ya. Ya. Padahal kan kata raja itu adalah yang menguasai, ya, yang dapat menguasai. Tapi meskipun seseorang itu di antara manusia ada yang menjadi raja, tapi raja tersebut tidak dapat menguasai. Ya. Misalnya apa? Ya raja-raja ya, raja-raja, ya raja-raja kita lihat ya, raja-raja yang ada di manusia, yang di kerajaan manusia, mereka tidak dapat menguasai dalam segala hal di pemerintahannya, ya kan? Jelas ya, itu. Mereka tidak dapat mengklaim bahwasanya harta penduduk itu adalah hartanya dia. Ya. Padahal raja itu adalah sang penguasa harusnya, yang menguasai seluruhnya. Ya. Makanya di sini disebut raja tapi bukan sebagai penguasa. Gitu ya. Raja tapi bukan sebagai penguasa. Ya, karena mereka yaitu para raja, ya raja-raja dari makhluk, ya daripada makhluk itu ya hanya sebutan saja raja, tapi mereka tidak dapat menguasai seluruh apa yang ada di pemerintahannya. Ya. Yusamma malikan isman wa laysa lahu min at-tadbir syai'. Ya. Dinamakan sebagai raja itu hanya sebagai nama saja, sebuah nama saja atau gelar, ya. Wa laysa lahu min at-tadbir syai'. Ya, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur sesuatu. Ya. Mengatur sesuatu, ya. Karena ya kan kita lihat ya raja-raja, ya. Mereka pasti memiliki menteri-menteri. Nah, yang mengatur urusan-urusan itu biasanya menteri-menteri, ya. Bukan raja.
Mungkin raja ada yang mengatur. Cuman raja itu terbatas ya kemampuannya. Jadi nggak bisa mengatur segala jenis urusan yang ada di pemerintahannya. Makanya disebut sebagai raja itu hanya sebagai gelar saja. Ya, bukan berarti dia raja dan dia adalah pemilik atau penguasa secara hakikat. Ya, secara hakikat. Wa minan nas man yakuna malikan wa la yakunu malikan ka'amatin nas. Ya. Dan sebagian manusia ada yang menjadi penguasa. Ya. Akan tetapi dia bukanlah sebagai raja. Ya, sebagaimana keumuman manusia. Ya. Misal kita, Malik. Malik itu penguasa. Kita menguasai harta kita, ya kan? Kita menguasai harta kita, tapi kita bukan sebagai raja. Nah, gitu ya. Kita menguasai harta kita, tapi kita bukan raja. Gitu. Walakin ar-Rabb azza wa jal malikun. Ya. Akan tetapi ar-Rabb yaitu Allah Ta'ala, ya Rabb kita, itu adalah malik, yaitu adalah penguasa dan dia juga sebagai raja. Ya. Gitu ya. Malik penguasa dan dia juga sebagai raja. Begitu ya. Kemudian faidahnya sekarang ya, faidah dari kata Maliki Yaumiddin. Ya, ayat Maliki Yaumiddin. Yaitu min fawaidil ayat isbatu milkillahi azza wa jal wa malakutihi yaumiddin. Ya. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk ya. Yaitu isbat, yaitu penetapan kerajaan Allah Ta'ala ya dan penguasaannya ya pada hari kiamat. Ya. Yang mana pada hari kiamat itu tidak ada raja dan kerajaan ya selain kerajaannya Allah. Ya. Selain kerajaannya Allah ya. Nah, di sini ya. Kenapa di sini Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin ya, yaitu penguasa pada hari kiamat ya. Padahal Allah itu adalah penguasa juga ya, sebelum hari kiamat itu Allah juga penguasa. Tapi kenapa di sini dikhususkan pada hari kiamat? Ya. Padahal sekarang juga ya, sebelum hari kiamat Allah itu ada penguasa, yaitu raja ya. Raja kita atau penguasa kita ya. Tapi kenapa dikhususkan hanya pada hari kiamat di ayat ini? Nah, karena ya kemungkinan ya bisa jadi kerajaan Allah yang sekarang itu kan tidak terlihat. Ya kan? Tidak terlihat. Orang-orang bebas melakukan apa saja. Ya. Orang-orang bebas melakukan apa saja. Jadi kerajaan Allah sekarang tidak terlihat, ya. Dan ketika hari kiamat, nah kerajaan Allah akan tampak jelas. Ya, jelas. Yang mana pada hari kiamat ya, tidak ada raja dan kerajaan ya selain kerajaannya Allah. Ya. Makanya di sini Maliki Yaumiddin karena kerajaan Allah ya itu atau penguasaannya Allah itu terlihat jelas ya pada hari kiamat. Ya, terlihat jelas pada hari kiamat. Ya. Bahkan Allah ketika hari kiamat ya berkata, ya, Anal Malik, ya, wa aina mulukud dunya. Ya, aku adalah seorang raja, ya kata Allah. Dan di mana para raja-raja dunia? Gak ada yang menjawab ya, semuanya pada mati ketika itu. Ya. Nah, di situ ya, di situ menjelaskan ya bahwasanya kerajaan Allah itu kelihatan jelas ketika pada hari kiamat. Makanya di sini Maliki Yaumiddin. Ya, makanya di sini disandingkan dengan hari kiamat karena ya kejelasannya yang paling jelas itu pada hari kiamat. Gitu ya. Yang mana pada hari kiamat itu yang nggak ada seorang makhluk pun yang berani berkata-kata ya, ataupun berani untuk menentang Allah. Ya. Sehingga kerajaannya itu terlihat sangat jelas. Ya. Kekuasaan Allah itu terlihat sangat jelas pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua adalah min fawaidil ayat isbatul ba'si wal jaza atau isbatul ba'si wal jaza. Liqauli ta'ala maliki yaumiddin. Yaitu penetapan adanya hari kebangkitan
ya, dan hari pembalasan. Ya, maksudnya pembalasan amal. Ya. Hari pembangkitan maksudnya pembangkitan orang-orang mati ya, orang-orang mati atau makhluk-makhluk yang mati pada hari kiamat, yang mana nanti akan dihakimi ya pada hari kiamat tersebut. Ya. Al-jaza itu adalah pembalasan ya, pembalasan terhadap amalan-amalan mereka. Kemudian yang ketiga adalah hasul insan ala an ya'mal lidzalikal yaum alladzi yudan fihi al-amilun. Ya. Yaitu di sini adalah apa namanya? Ajakan untuk manusia untuk beramal ya, untuk beramal agar dapat menghadapi hari tersebut ya. Hari tersebut yaitu hari kiamat ya. Yang mana pada hari kiamat tersebut amalan-amalan seseorang ya akan dibalas ya, akan dibalas. Kalau dia baik, ya amal itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan yaitu jannah ya. Kalau buruk maka akan dibalas dengan keburukan yaitu neraka. Wal iyadzubillah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat setelahnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepada Engkau lah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah nasta'in, kami meminta pertolongan. Qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'bud. Ya, iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka ini kalau dalam nahwu ya, dalam bahasa Arab, iyyaka ini adalah maf'ulun bih. Yang maf'ulun bih muqaddam, yang diawalkan. Ya. Sedangkan fi'ilnya adalah na'budu. Ya, iyyaka ini maf'ulun bih, fi'ilnya adalah na'budu. Nah, faedahnya apa? Ya. Maknanya yaitu faedahnya apa? Kenapa maf'ulun bih ini dikedepankan dibandingkan fi'ilnya? Yaitu faedahnya adalah untuk menunjukkan pembatasan. Ya. Jadi iyyaka na'bud itu maknanya adalah kami tidak menyembah kecuali kepada Engkau. Ya. Ini adalah sebuah batasan ya. Jadi kami tidak menyembah Tuhan ya kecuali kepada Engkau. Engkau saja. Ya. Ya. Wa na'budu ay natadzallal laka akmal dhullin. Ya. Walidzalika tajidul mu'minina yad'una asyrafa ma fi ajsamihim fi mutil aqdam dzullan lillahi azza wa jal. Ya. Yang dimaksud dengan na'bud adalah natadzallal, yaitu kami merendah atau menghinakan diri. Ya. Na'budu ya, maksudnya adalah kami merendah atau menghinakan diri kepadamu, kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebaik-baiknya perendahan. Ya, kami merendahkan diri kepadamu yaitu Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya perendahan. Ya. Walihada tajidul mu'minina yad'una asyraf fa ma fi ajsamihim. Nah, dan oleh sebab itu kita mendapati ya bahwasanya kaum mukminin atau muslimin mereka meletakkan anggota tubuh mereka yang paling mulia ya pada posisi kaki. Yaitu anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah kepala. Ya. Anggota tubuh kita yang paling mulia adalah kepala. Nah, ketika sujud kita meletakkannya pada posisi kaki, yaitu di tanah. Ya kan? Zullanillahi azza wa jalla sebagai bentuk perendahan diri ya kepada Allah Ta'ala. Ya. Yasjudu 'ala turab. Ya. Seorang hamba itu sujud, ya sujud di atas tanah. Ya. Tamtali jibhatahu minat turab. Kul hadza dzullanillah. Ya. Yang mana jidatnya itu terkadang dipenuhi oleh debu. Ya. Nah, ini semua adalah bentuk perendahan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Wal ibadah tatadamman
fi'la kulli ma amarallahu bihi, ya. Wa taraka kulla ma nahallahu anhu. Dan ibadah, ya, itu mencakup mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan, ya. Wa tarku kulli ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Ya, jadi ibadah itu, ya, yaitu apa namanya? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Li'anna man lam yakun kadzalika falaysa bi'abidin. Ya. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut, ya, maka tidak dikatakan sebagai abid, ya, orang yang beribadah. Law lam yaf'al al-ma'mur bihi lam yakun abidan haqqan, ya. Dan juga jika seseorang, ya, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, ya, maka dia bukanlah seorang hamba yang hak, ya. Maksudnya yang benar, ya. Hamba yang secara hakiki, ya. Ya. Jadi hamba yang hakiki, ya, hamba yang benar-benar hamba itu adalah hamba yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Jika seorang hamba tidak melaksanakan hal tersebut, maka dia bukanlah hamba secara hakikatnya, gitu, ya. Walau lam yatruk al-manhi anhu lam yakun abidan haqqan, ya. Dan juga jika dia tidak meninggalkan, ya, apa yang dilarang, ya, dilarang oleh Allah, ya, lam yakun abidan haqqan, maka hamba tersebut bukanlah hamba yang secara sebenar-benarnya, ya. Al-'abdu huwa alladhi yuwafiqul ma'bud fi muradihi syar'i. Ya, yang dinamakan sebagai hamba itu adalah orang yang apa namanya? Yang 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 melaksanakan ma'bud, yang melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang, ya, oleh al-ma'bud, yaitu oleh Allah, ya, fi muradihi syar'i, dalam jangkauan syar'i, ya, dalam jangkauan syariat, ya. Misalnya sholat, ya, sholat, ya. Allah memberitakan kita sholat, maka kita harus melaksanakan sholat. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita bukanlah hamba Allah secara hakikatnya, ya. Jadi hanya sebutan hamba saja, ya, karena kita muslim, gitu, ya. Fal ibadah tastalzimu an yaqumal insan bi kulli ma umira bihi wa an yatruka kullama nuhiya anhu, ya. Dan ibadah, ya, ibadah itu mengharuskan seseorang, ya, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan kepadanya. Wa an yatruk, dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, ya, dilarang kepadanya. Itu adalah ibadah, ya. Jadi, ya, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, ya, oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah ibadah. Wala yumkin an yakuna qiyamuhu hada bitaghyiri ma'unatillahi ta'ala. Ya. Afan bi ghairi ma'unatillahi ta'ala. Dan seorang hamba, yaitu tidak mungkin melakukan hal ini, ya, melakukan hal ini secara sepenuhnya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, ya. Kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, ya. Walihada qala ta'ala, dan oleh sebab itu Allah berfirman, ya, setelah kata iyyaka na'bud, yaitu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah, ya, nasta'in, kami meminta pertolongan, ya. Ai la nasta'inu illa iyyak 'alal ibadah. Yaitu yang dimaksud adalah kami tidak meminta pertolongan kecuali kepadamu, yaitu kecuali kepada Allah Ta'ala, alal ibadah, dalam hal ibadah, ya. Wa ghairiha, dan juga selainnya, ya, dalam hal ibadah dan selainnya. Wal isti'anah adalah thalabul aun, dan isti'anah itu maknanya adalah thalabul aun, yaitu meminta pertolongan, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma' baina ibadah wal isti'anah aw tawakkul fi mawati'ni iddati fil Qur'anil Karim, ya. Dan Allah Ta'ala mengumpulkan, ya, kata ibadah dan isti'anah, ya. Di sini Allah
menjadikan atau mengumpulkan, ya, menggabungkan antara kata ibadah dan isti'anah, ya. Dan juga kata tawakal, ya, tawakul, ya, pada beberapa ayat di Al-Qur'an, ya, tawakul. Kenapa Allah menggabungkan ketiga kata ini, yaitu ibadah, isti'anah, sama tawakul? Ya, tawakul ini dalam firman Allah yang lain, ya, bukan di dalam firman Allah yang di sini, ya. Li'annahu la qiyama bil ibadah 'alal wajhil akmal illa bi ma'unatillahi wa tafwili ilaihi wa tawakkul alaihi, ya. Karena, ya, seorang hamba tidaklah dapat mengerjakan suatu ibadah, ya, dengan pengerjaan yang sempurna, ya, dengan pengerjaan sempurna. Tadi, ya, ibadah tadi maknanya adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Nah, seorang hamba itu tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut secara sempurna kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala, ya. Wa tafwili ilaihi wa tawakkul alaihi, ya, dan bertawakal kepadanya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, ya, ketika kita ingin beribadah, kita juga harus minta pertolongan, ya, pertolongan kepada Allah Ta'ala agar kita dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Ya, itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Mungkin kalau nggak ada, kita sampai sini dulu, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Karena pembahasannya mungkin agak agak panjang, ya, di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Misalnya kalau ada yang kurang jelas, ya, atau ada pertanyaan, ya, tidak mengapa, ya. Kalian tanya langsung ke Ana lewat WhatsApp, ya, tidak masalah. Ya. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, kita akhiri. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.